Dan pemirsa, di segmen ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Firda Jumardi dari TV One Biro Makassar dan Danita Riyadini dari TV One Biro Yogyakarta. Kita ke Makassar terlebih dahulu, Mirsa. Firda Jumardi, selamat pagi. Ada informasi penting apa dari wilayah Anda? Ya pemirsa, dari Biro Makassar kita awali informasi pertama viral di media sosial. Seorang pria menikam karyawan sebuah kafe di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, terlihat korban didatangi oleh pelaku dan ditikam dengan menggunakan badik secara bertubi-tubi oleh pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka robek di sekujur tubuhnya, lantaran sempat melakukan perlawanan hingga dirinya tersungkur sebelum akhirnya pelaku melarikan diri. Usai kejadian, korban yang merupakan seorang karyawan kafe itu langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian tidak lama setelah kejadian. Pihak kepolisian menyebutkan motif sementara penikaman ini karena pelaku tersinggung karena tidak dilayani dengan baik dan merasa ditatap sinis oleh korban. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar penganugerahan KPD Awards 2025. Dalam penganugerahan tersebut, stasiun televisi Antv Makassar ini meraih penghargaan untuk kategori sistem stasiun jaringan terbaik. Penganugerahan KPD Awards yang ke-20 tahun 2025 di Sulawesi Selatan bertemakan penguatan literasi digital UMKM dan ekonomi kreatif berlangsung meriah di gedung kampus Universitas Negeri Makassar pada Senin siang. Penganugerahan kali ini memberikan 12 nominasi kategori penganugerahan. 1 diantaranya diraih Antv Makassar dengan meraih penghargaan kategori sistem stasiun jaringan terbaik. Ketua KPD Provinsi Sulawesi Selatan, Irwan Ade Saputra berharap dengan adanya penghargaan ini bisa membuat media yang ada saat ini terpacu untuk menjaga dan terus meningkatkan kualitas penayangan informasi kepada masyarakat luas. Adalah trust, kepercayaan publik terhadap apa yang sudah disiarkan oleh TV dan radio itu masih menjadi bagian yang cukup signifikan dalam memastikan eksistensi TV dan radio atau lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, demikian 2 informasi dari Biro Makassar. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih dan selamat pagi. Firda Jumardi, 2 informasi penting dari Makassar. Tadi ada soal penikaman karyawan serta penganugerahan penghargaan dari KPID. Terima kasih Firda, kita beralih ke Yogyakarta. Pemirsa, sudah ada rekan Danita Riyadini yang nampaknya juga sudah siap mengabarkan sejumlah informasi penting dari wilayahnya. Danita, selamat pagi. Ada informasi menarik apa dari wilayah Anda? Silakan. Baik, selamat pagi Ardo. Pemirsa, ada 2 informasi menarik pada pagi hari ini. Kita awali informasi pertama. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang pengacara di Cilacap, Jawa Tengah. 2 orang pelaku yang merupakan kakak beradik ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditangkap. Kedua kakak beradik inisial S dan J tersebut merupakan warga Jaruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Keduanya dibawa ke Polda Jawa Tengah pada Senin siang untuk dilakukan penahanan. Peristiwa pembunuhan terjadi di saat tersangka S mengajak korban Aris Munadi yang berprofesi sebagai pengacara untuk bertemu dan melakukan ritual di kawasan pemakaman Jaruk Legi. Saat korban sedang melakukan ritual, tersangka S melakukan penganiayaan dengan memukul korban menggunakan kayu. Dengan dibantu saudaranya J, tersangka S kemudian membawa korban ke kawasan hutan Kawungaten untuk mengubur jasad korban di hutan Jati Kubang Kangkung.
Sementara itu, Humas Peradi DPC Purwokerto mengakui korban sebelum ditemukan meninggal tengah menangani kasus pengeroyokan dan kasus pelaku penggandaan uang. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP dan 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Informasi selanjutnya pemirsa, revitalisasi jembatan Kewek yang berusia ratusan tahun akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Anggaran pembangunan jembatan Kewek mencapai 19 miliar rupiah. Jembatan Kewek yang telah berusia 100 tahun lebih yang menghubungkan Kota Baru dengan kawasan Malioboro akan segera direalisasikan. Proyek revitalisasi ini bukan hanya sekedar perbaikan jembatan, tetapi juga penataan kawasan di sekitarnya dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui skema instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah. Peninjauan jembatan Kewek dilakukan oleh Komisi 5 DPR RI yang dipimpin langsung Kapoksi Komisi 5 DPR RI Danang Wijaksana Sulistia, yang juga sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI. Jika Inpres ini bisa dikeluarkan pada Januari atau Februari 2026, maka realisasi pembangunan jembatan Kewek bisa dijalankan pada Maret 2026 dengan estimasi waktu 9 bulan. Perencanaan awal anggaran pembangunan 19 miliar rupiah meliputi penataan kawasan sekitar Malioboro sebagai sumbu filosofi Jogja. Demikian Ardo, 2 kabar pilihan daerah dari Biro Yogyakarta, kembali ke Anda di studio.